Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video belajar TikTok Shop yang ke-12. Jadi saya lagi belajar banget TikTok Shop. Saya bikin vlognya setiap Ahad, setiap Minggu jam 19.30 insya Allah saya upload. Jadi saya lagi belajar banget nih soal TikTok Shop dan saya lagi nge-boost banget toko saya di TikTok Shop. Dan proses belajar saya ini saya upload. Jadi saya nggak janji bisa memberikan materi yang daging dalam tanda kutip ya. Tapi betul-betul ini belajar. Saya lagi belajar. Jadi saya ngeset target. Selama vlog ini saya dapat satu order per hari, alhamdulillah sudah tercapai selama 28 hari terakhir. Lalu satu order per live streaming itu masih gagal, teman-teman, masih gagal. 500.000 per hari, kalau rata-rata sih hampir nyampe. Cuman target saya itu bukan 500.000 per hari rata-rata, cuman minimum 500.000 per hari selama 28 hari. Lalu target saya lagi 2 juta per hari, baru mungkin si vlog ini akan saya stop. Saya akan kasih lihat datanya. Nah, ini data saya 28 hari terakhir TikTok Shop saya belum putus, alhamdulillah. Belum putus, selalu ada order walaupun ada nih tanggal 11 Desember cuma 21.000 omsetnya, cuma satu orderan. Tapi alhamdulillah nggak putus. Ini nggak putus, nggak putus, nggak putus, alhamdulillah. Lalu per live streamingnya nih masih ada yang putus nih. Live stream saya tanggal berapa nih yang putus? Tanggal 16 putus 0 rupiah nih. Kemarin juga putus nih. Kemarin 7 jam live, nol penjualan. 7 jam, teman-teman. 7 jam, nol penjualan. Aduh. Masih puyeng saya, masih puyeng. Ini juga tanggal 21 juga putus. Jadi ini masih putus. Lalu kalau omsetnya nih 28 hari terakhir tuh 15 juta. Berarti kalau rata-rata sih sudah 500.000 ke atas ya. Cuman target saya itu ya minimal tuh 500.000 per hari. Oke, ini apa hasil belajar saya selama 12 minggu. Kalau toko teman-teman tidak lebih baik daripada toko saya, berarti ada yang salah dengan toko teman-teman. Karena saya dokumentasikan dengan jelas minggu ke minggunya apa yang saya lakukan, apa yang salah, apa yang benar. Itu tinggal diikutin aja, teman-teman tinggal napak tilas dari vlog satu ke vlog yang terakhir. Oke, dan judul video ini adalah video mana sih yang diiklankan untuk di TikTok Shop. Ini tips dari saya secara teori. Secara teori susah terbantahkan, secara praktek itu memang berat. Karena saya juga masih apa ya, masih mencari-cari prakteknya yang benar. Kalau teorinya saya udah yakin benar lah karena perhitungan super duper sederhana sekali. Jadi basicnya gini, ini secara basic dulu ya, back to basic dulu soal ngiklan di TikTok Shop itu beda sama di marketplace. Kalau di Shopee, Tokopedia, Lazada kita punya produk A, B, C, D nih. A, B, C, D kita iklanin, kita boost entah dari iklan produk serupa, iklan kata kunci, iklan otomatis ya apapun itulah. Itu yang kita boost. Kalau di TikTok Shop kita punya produk A, B, C, D yang ditautkan ke video 1, 2, 3, 4. Entah itu produk satu itu video satu itu A, B, C doang atau video 2 B doang dan sebagainya. Yang jelas ini bisa macam-macam hubungannya, assortmentnya itu bisa macam-macam. Video satu A B C D, misalkan video 2 B C doang, video 3 cuma C doang dan sebagainya. Ini macam-macam. Yang diiklankan tuh videonya, bukan produknya. Itulah bedanya. Yang di boost itu kalau di TikTok Shop itu videonya bukan produknya, kalau di marketplace itu produknya. Ini basicnya ya, basicnya. Jadi teman-teman harus paham. Oke, kita langsung mulai. Jadi yang saya lakukan, seperti saya bilang tadi, secara teori ini susah terbantahkan, tapi secara praktek memang gemes saya juga. Ini yang saya lakukan dan belum berhasil ya teman-teman. Saya harap kalau teman-teman mempraktikkan ini dan ternyata berhasil, tolong banget kasih tahu saya apa yang saya miss, apa yang saya terlewat sehingga saya tidak berhasil. Jadi yang saya lakukan pertama saya lihat RPM. RPM itu apa? Revenue per miles. Jadi rupiah GMV ya, bukan omset yang cair ya, rupiah yang dihasilkan dari suatu video dalam 1.000 views. Contohnya gini, misalkan satu video viewsnya udah 1.000, lalu omsetnya menghasilkan 100.000. Berarti RPM-nya adalah 100.000 karena 100 dibagi 1.000. Kalau video itu dilihatnya baru 500, lalu GMV-nya adalah 100.000, berarti RPM-nya adalah 200.000 karena 500 ini belum 1.000. Jadi seakan-akan kalau 1.000 views itu akan dapat 200.000 rupiah. Mudah-mudahan paham. Lalu teman-teman harus tahu target luasnya teman-teman. Kalau saya target luasnya itu di 10, angka 10. Lalu ini saya kasih tahu data kalau ngiklan di HP, sepengalaman saya sudah 12 minggu ini, kita bisa dapat 8 rupiah sampai 60 rupiah
per video views. Jadi setiap orang yang ngelihat itu costnya itu antara 8 sampai 60. Saya nggak pernah dapat lebih rendah dari 8 rupiah dan nggak pernah dapat kayaknya pernah cuman saya belum record. Nggak pernah dapat lebih dari 60 ribu, lebih dari 60 perak, 60 rupiah per video views untuk ngiklan di HP ya, bukan di TikTok Ads Manager. Nah, yang dicari adalah RPM minimum untuk layak iklan. Jadi RPM-nya berapa sih? Nanti kita praktek ya, jangan khawatir. RPM-nya berapa sih untuk video yang layak diiklan? Karena kalau sesederhana gini, kalau RPM-nya 0 rupiah, 0 rupiah ini ekstrimnya ya. RPM-nya 0. RPM-nya 0, apakah ini layak diiklankan? Tentu tidak, karena udah ada yang view, ya katakanlah viewsnya sampai 10 ribu ya. Berarti 10 ribu orang yang lihat, nggak ada penjualan sama sekali, itu berarti kan jelek banget. Berarti itu nggak layak diiklankan. Berarti RPM berapa sih yang layak untuk kita iklankan? Nah, ini rumusnya kayak gini. Jadi RPM minimum jika dikalikan 1/ROAS, alias kan ini RPM minimum ini kan berarti sesederhana ya, simpelnya omset kita lah. Omset kita lalu dibagi 1/ROAS. Kenapa dibagi 1/ROAS? Berarti ini kan artinya budget kita. Budget kita untuk ngiklanin. Misalkan RPM-nya 100 ribu, ROAS-nya 10, berarti kita punya budget 10 ribu rupiah untuk ngiklan di video tersebut. Kalau misalkan ininya budget RPM-nya 1 juta rupiah, misalkan 1 juta rupiah dan ROAS kita 10, berarti kita untuk menghasilkan 1 juta rupiah kita punya budget sepersepuluhnya, karena ROAS-nya 10, 1 juta dibagi 10 sama 100 ribu. Ini sederhana, ini budget iklan kita, budget iklan. Lalu dikalikan 1/1000. 1/1000 itu apa? 1/1000 itu RPM. RPM-nya kan tadinya miles ya. Miles itu 1000. Jadi ini kita rubah menjadi satuan supaya angkanya sama seperti angka biaya iklan di HP. Kalau biaya iklan di HP itu bisa kita hitung dengan sederhana berapa rupiah yang kita keluarkan untuk menghasilkan satu views. Ketemulah angka rupiah per video views. Kita langsung praktek. Misalkan contohnya gini. RPM minimumnya ya. Kita yang dicari ini. Oke, yang dicari ini berarti kalau misalkan RP per view-nya itu sama dengan 8 rupiah, yaitu yang angka terbaik yang pernah saya dapat. Jadi RPM minimum kali 1/10 dikali 1/1000 sama dengan 8. Berarti RPM minimum itu sama dengan 8 dikalikan 10 dikalikan 1000. Nah, ini aljabar sederhana teman-teman. Sama dengan 80 ribu rupiah. Ini RPM optimis karena 8 perak per views itu berat, susah sekali. Dan faktanya rata-ratanya sih dapatnya ya ambil tengah aja ya 30, dan 8 sama 60 itu berarti tengah-tengahnya tuh di 30 rupiah per video views. Berarti perhitungannya kayak gini. Tadi kan 80 ribu. Kalau rata-ratanya berarti RPM minimum dikali 1/10 dikali 1/1000 sama dengan 30 rupiah. Berarti RPM minimumnya sama dengan 300 ribu rupiah. Jadi yang layak saya iklankan itu jika si video itu mencapai RPM 80 ribu atau setidaknya 300 ribu biar aman. Di 80 ribu ini terlalu optimis. Terlalu optimis sehingga berat untuk dicapai. Nah, saya kasih lihat cara lihat RPM-nya gimana. Teman-teman masuk ke TikTok Shop Seller Center, lalu klik ini yang kelola live stream di sini. Akan masuk ke streamer. Nah, streamer desktop seperti ini. Ini saya zoom dulu. Lalu teman-teman cek di sini di video analytics. Nah, video analytics dia akan muncul. Lalu kalau saya sekarang pakainya last 28 hari, teman-teman mau 7 hari, mau 28 hari bebas aja, yang penting konsisten ya. Sekarang data saya karena masih belum terlalu banyak untuk 7 hari, jadi saya pakai 28 hari. Lalu di bawah ini ada list video teman-teman. Lalu ini di short aja berdasarkan RPM. Nah, RPM. Kita tunggu. Nah, ini keluar RPM-nya. Ini ada yang RPM 500 ribu, 190 ribu, dan lain sebagainya. Ini sudah
Ini sudah dihitungin oleh si TikTok Shop. Jadi kalau misalkan ini kan cuma 621 views nih. Jika seandaikan 1000 views dia mungkin akan dapat omset segini 194.000. Revenue aslinya cuma 121.000 karena 1000 dibagi 621 dikali 121.000. Dan seterusnya nih lihat nih RPM saya ada yang tertinggi 527.000 tapi viewsnya cuma 111. Viewsnya ada yang 2.000 tapi RPM-nya 104.000 rupiah doang. Nah, faktanya yang bawah-bawah ini yang di selain yang ini baru saya iklankan kemarin kalau nggak salah. Yang bawah-bawah ini udah saya iklanin karena sebelumnya ini masuk budget RPM minimum saya. RPM minimum saya set di 300.000. Ini eh, beberapa hari lalu seminggu atau ya katakanlah 4 hari lalu lah. 4 hari lalu dia RPM-nya 300.000, di atas 300.000 terus saya iklanin jadi turun. Yang ini juga sama, yang ketika viewsnya masih seratusan, RPM-nya itu 500.000 apa kalau nggak salah. Saya iklanin jadi turun RPM-nya dan begitu ini juga turun 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 turun. Praduga saya yang ini juga akan turun sehingga ya saya boncos. Di sini saya iklanin saya boncos karena RPM-nya jadi turun. Yang ini juga sama ketika RPM-nya 300.000 saya iklanin RPM-nya jadi turun jadinya saya boncos karena mengikuti kaidah tadi ada RPM minimumnya jika tidak mencapai RPM minimum berarti boncos artinya ROAS saya tidak 1/10 tidak 10 kali gitu ya teman-teman paham nggak ya mudah-mudahan paham kalau nggak paham putar ulang aja video ini. Nah ini saya melihat karakter iklan. Nah karakter iklan wah sudah 11 menit kita lanjut ya. Jadi ada karakter iklan. Kalau di Shopee, misalkan nih kita punya produk winning nih, winning. Belum diiklanin dia sudah segini nih omsetnya nih naik serut segini. Tiba-tiba kita iklanin si omsetnya tuh nggak naik drastis tapi malah lebih turun dari si pertumbuhannya itu malah lebih turun sehingga si ini mulai ngiklan yang ungu ini mulai iklan sehingga margin kita dikurangi iklan itu semakin menyempit dia menyempit ini namanya boncos. Ini karakter Shopee saya sudah ngulik-ngulik saya nggak nemu seperti yang FB. Kalau di Facebook, Facebook nggak setiap saat sih nggak selalu ya ini nggak selalu cuman ini masih possible mendapatkan hal yang seperti ini jika kita menemukan satu iklan yang winning nih terus kita iklanin omsetnya besar si iklannya juga besar tapi si ininya membesar. Nah ini di Facebook ini masih bisa walaupun nggak setiap saat. Kalau di Shopee, kalau kita ngiklanin omsetnya tuh nggak sebanding sama kenaikan si biaya si biaya iklannya. Nah, si TikTok Shop saya ini saya masih masih seperti kayak Shopee ya, padahal TikTok Shop harusnya karakternya kayak sosmed seharusnya. Praduga saya kayak sosmed, tapi kelihatannya setelah saya iklan-iklanin seperti seperti Shopee. Jadi yang RPM yang 300.000 tadi, karena ini threshold saya, angka minimal saya 300.000, diiklanin RPM-nya malah turun. Saya berharap ketika diiklanin RPM-nya tetap. Kalau RPM tetap itu adalah artinya saya tidak boncos. Bagus kalau RPM-nya bertambah, artinya saya untung. Nah, saya belum nemuin winning iklan yang bisa untung atau setidaknya tidak boncos. Itu saya lumayan stres juga mikirnya gimana ya caranya ya. Teman-teman kalau ngikutin metode saya ini dan berhasil tolong banget share atau ada metode lain tolong banget share. Oh ya yang saya iklanin itu saya tipis-tipis dulu teman-teman. Sempat ada satu kali nih video yang ini ketika saya iklanin 15.000 per hari, wah RPM-nya sama nih, cuma berkurang 10.000 20.000 lah. Terus saya iklanin langsung dihajar pakai iklan kalau nggak salah 50.000 per hari. Makanya nih viewsnya sampai 19.000. Peng, langsung turun RPM-nya jadi 19.200. Berarti kan saya udah boncos parah. Oke, itu aja sekian video ini, video vlog TikTok yang ke-12. Sampai jumpa di vlog yang ke-13 insyaallah. Ingat kalau toko teman-teman tidak lebih baik daripada toko saya, saran saya napak tilas dulu pelan-pelan dari vlog 1 ke vlog 12. Sekian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.